Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di malam ini, malam yang ke-17 ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk dapat menambah amal-amal ibadah kita sebagai bekal kita di kehidupan akhirat kelak. Walaupun suasana di luar sana hujan gerimis, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap bisa beribadah, sholat tarawih berjamaah, dan tadinya kita sholat isya di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah. Jemaah sekalian rahimakumullah, malam ini kita sudah berada di malam yang ke-17 yang biasanya diperingati oleh sebagian umat Islam, tidak seluruhnya, sebagian umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia, sebagai malam nuzulul Quran. Nuzul artinya turun. Al-Quran, nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran, peringatan diturunkannya Al-Quran. Istilah nuzulul Quran yang dipakai di dalam Al-Quran dengan istilah anzala yunzilu, inzala menurunkan, kita dapatkan misalnya di surat Al-Baqarah 185 dari rentetan ayat tentang puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan sebenarnya sudah dikenal orang-orang Arab jahiliyah sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Sudah ada nama bulan yang namanya Ramadan, atau mereka biasa menyebutnya Ramadan. Tetapi saat itu belum diwajibkan, belum ada syariat puasa sampai Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul. Kemudian 13 tahun berada di Mekah, hijrah ke Madinah. Tahun kedua Rasulullah SAW berada di Madinah, tepatnya di malam kedua bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam." Kemudian ayat ma'dudat, kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwa puasa yang wajib ditunaikan oleh Rasulullah dan umatnya adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, sejak saat itulah bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Dan para ulama mengatakan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan kemuliaan. Tadinya bulan Ramadan bulan biasa-biasa saja, tetapi ketika Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu menjadi bulan yang mulia. Kemudian ada salah satu malam di dalam bulan Ramadan yang mana Allah turunkan Al-Quran di malam itu. Malam itu pun menjadi malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Lailatul Qadar, lailah artinya malam, Al-Qadar artinya kemuliaan. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Gara-gara Al-Quran diturunkan pada malam itu. Selanjutnya di surat Al-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan
malam di mana diturunkan Al-Quran pada saat itu. Di surat Al-Dukhan Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Gara-gara Al-Quran, malam itu penuh barokah. Ibadah di malam itu sama dengan ibadah 83 tahun. Ini sama dengan 1000 bulan. Al-Fishah. Jadi inilah 3 ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang diturunkannya Al-Quran. Al-Baqarah 185, Al-Qadr ayat 1, dan Al-Dukhan ayat 1, ayat 2. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. 3 ayat ini bercerita tentang satu peristiwa, yaitu diturunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar, yang menjadikan malam itu mulia, dan bulan di mana malam itu ada menjadi bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Berikut individu yang dititipkan oleh Allah Al-Quran itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian menjadi orang yang akan menjadi sosok yang paling mulia di muka bumi ini sampai hari kiamat, sampai di akhirat nanti. Satu-satunya manusia yang bisa memberikan pembelaan kepada umatnya cuma Nabi Muhammad SAW, gara-gara Al-Quran dan seterusnya. Artinya kita pun yang hidup sekarang, ketika akrab dengan Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan, kita akan menjadi sosok-sosok yang mulia. Kemuliaan Al-Quran akan mengimbas kepada kita yang akrab dengan Al-Quran, insya Allah. Kenapa umat Islam rajin membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini? Padahal sebagian besar mereka nggak ngerti isi Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah asli, tidak lebih, tidak kurang. Ayat-ayat yang kita baca sampai sekarang adalah juga ayat-ayat yang diterima oleh Rasulullah SAW dulu 1440 tahun yang lalu. Persis, tidak lebih, tidak kurang. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, walaupun kita tidak paham apa yang kita baca, minimal kita akan mendapatkan barokah. Sebagaimana yang Allah firmankan, Kitabun anzalna ilaika mubarakun. Kitab, maksudnya Al-Quran, yang telah kami turunkan kepada wahai Muhammad adalah kitab yang diberkahi, mubarak. Ketika kita berhubungan dengan sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun akan terimbas keberkahan tersebut, insya Allah. Masyaallah muslimin, kalau kita sambung dengan Lailatul Qadar tadi, para ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar ada di 10 akhir Ramadan. Di salah satu malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Berarti kemungkinannya malam 21, 23, 25, 27 ataupun 29. Lantas kenapa kita memperingati nuzul Quran itu pada malam 17? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar itu ada di 10 akhir, bukan malam 17. Lantas kenapa kita memperingati nuzul Quran itu, atau sebagian umat Islam memperingati nuzul Quran di malam 17 Ramadan? Sebenarnya ini cerita yang berbeda.
yang tadi sudah selesai ceritanya. Maksudnya adalah Allah turunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz. Sedangkan yang malam 17 Ramadan yang kemudian diperingati sebagai malam nuzulul Quran adalah peristiwa diterimanya Al-Quran yang pertama kali oleh Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hira. Ketika malaikat Jibril menyampaikan 5 ayat dari awal surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat itu 5 ayat pertama di surat Al-Alaq itu diterima oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang bertahanus di Gua Hira, sedang menyendiri di Gua Hira. Yang menurut sebagian ulama itu terjadi di malam 17 Ramadan. Apa dalilnya? Dalilnya ayat 41 surat Al-Anfal. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami di hari Furqan, maksudnya hari perang Badar, di hari di mana 2 kelompok pasukan sedang berhadapan, pasukan Rasulullah dan pasukan musyrik Quraisy. Yang menurut ulama sirah sebagian mereka memastikannya kejadiannya di tanggal 17 Ramadan. Berarti yang diterima oleh Rasulullah SAW dulu di Gua Hira kejadiannya di malam 17 Ramadan. Menurut sebagian ulama. Jadi ini bukan hal yang disepakati. Ada sebagian ulama yang mengatakan bukan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dengan demikian tidak ada kontradiksi antara peringatan nuzul Quran dengan Lailatul Qadar di 10 akhir. Karena keduanya berkaitan dengan 2 peristiwa yang berbeda. Nuzul Quran 17 Ramadan maksudnya nuzul Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 1 sampai 5, bukan seluruh Al-Quran. Sedangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatin mubarakah syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. 3 ayat itu bercerita tentang peristiwa diturunkannya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang dari Baitul Izzah itulah kemudian dicicil penurunannya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam selama 23 tahun, dimulai 5 ayat pertama surat Al-Alaq yaitu Iqra sampai 23 tahun ke depan dicicil sedikit demi sedikit. Jadi ceritanya cerita yang berbeda. Sedangkan nuzul Quran malam 17 Ramadan sudah kita ceritakan tadi itu peristiwa yang Iqra. Ya, sedangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar diturunkannya sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Alhamdulillah. Lihat ya. Kemudian tentang Iqra. Terakhir yang kita akan secara ringkas mengupas hikmah dari surat Al-Alaq yang terdiri dari 19 ayat ini. Yang kalau kita perhatikan dimulai dari Iqra, baca. Ya, jadi dimulai dengan membaca dan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi judul utamanya tentang membaca dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menggugah kita semua untuk banyak baca dan menggali
Itu pesan penting ya, di 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Sekaligus bahwa Rasulullah SAW pertama kali diutus sebagai nabi, misinya adalah iqra, membaca dan mencari ilmu. Dan kalau kita perhatikan ayat terakhir di ujung surat Al-Alaq ini, bunyinya la tuti'hu wasjud waqtari, sujud dan bertakarublah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan iqra, diakhiri dengan wasjud waqtari. Sesuatu yang pesan yang bisa kita ambil dari kenyataan yang ada di dalam surat Al-Alaq ini adalah bahwa ketika kita sudah punya ilmu, kita sudah banyak membaca ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, seharusnya itu akan menyebabkan kita lebih banyak lagi sujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang berilmu sementara kondisinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Al-Qur'an, jauh dari agama Allah, dia sudah melenceng dari yang seharusnya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan ajarkan. Setinggi apapun keilmuan kita, ilmu yang kita miliki harus dapat mengarahkan diri kita untuk lebih banyak lagi bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda mencari ilmu yang benar. Kalau ada orang yang pintar tapi kemudian keblinger, berarti dia sudah melenceng dari jalan yang lurus. Akan tetapi kalau kita perhatikan ayat 6 sampai ayat 18, kita bisa menyimpulkan untuk sampai ke target yang ideal seperti itu, kita mempunyai ilmu, kita banyak baca sehingga punya banyak ilmu dan mengarahkan kita untuk banyak bertakarub sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata akan dipenuhi oleh tantangan. Kalla innal insana la yatgha. Tantangan pertama bersumber dari diri kita sendiri yang sering melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha. Yatgha artinya melampaui batas. Kita melampaui batas dalam urusan pribadi kita, dalam urusan harta kita. Sering mungkin itu dipakai bukan untuk hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kemudian tantangan yang kedua, tantangan dari luar. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini kalau cerita aslinya, cerita Abu Jahal yang melarang Rasulullah SAW untuk bersujud di depan Ka'bah dan mengancam untuk menginjak kepala Rasulullah atau menyakiti Rasulullah kalau masih bersujud di depan Ka'bah. Tapi kemudian Rasulullah berdiri dan menantang Abu Jahal. Kalau Allah laka fa'ula, itu di dalam surat Al-Qiyamah ceritanya. Yang kalau benar Abu Jahal melakukan niatnya itu menyakiti Rasulullah yang sedang sholat, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikat Zabaniyah. Tapi ternyata Abu Jahal nggak berani untuk menyakiti Rasulullah SAW yang sedang sholat. Artinya, ketika kita ingin iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ingin menggali ilmu sebanyak-banyaknya dan ilmu itu kita pakai untuk banyak bersujud dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tantangan yang akan kita hadapi ada dua. Dari internal diri kita sendiri, karena innal insana la yatgha, dan bisa jadi tantangan itu akan datang dari luar yang akan menghalang-halangi kita untuk menerapkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari kita. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Inilah sunnatullah yang terus akan berjalan sampai hari kiamat. Ketika kita ingin menjadi individu yang baik, individu yang saleh, akan kita hadapi dua tantangan.
diri kita sendiri, nafsu, dan tantangan dari luar diri kita. Kedua tantangan itu harus bisa kita hadapi dengan baik dan benar, dan itu mampu kita lakukan kalau kita iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan kita bisa benar-benar wasjud waqtarib. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. In ahsantu fa minallah wa in asa'tu fa minni wa minasyaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.